Kekerasan terhadap wartawan kembali terjadi. Kekerasan itu menimpa dua wartawan infotainment dari kasus selebriti dan Global TV berikut kameramennya. Anda pasti terkejut jika mengetahui pelaku tindak kekerasan itu adalah Sarah Azhari. Selain berusaha merebut kaset rekaman, Sarah juga menendang tulang kering Nafis Kurtubi yang baru saja melakukan wawancara dengannya di studio Penta Kebun Jeruk kemarin. Hasilnya tulang kering Nafis biru lebam. Kenapa Sarah Azhari bisa seberingas itu? Halo Mirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia Mulia kembali menjumpai Anda di Ghospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Pemirsa, bersama Ghospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah saja informasi segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Seputar orang ternama akan dimulai dengan berita dari Sarah Azhari yang diduga telah melakukan tindak kekerasan terhadap wartawan infotainment. Setelah itu saksikan pula geliat para wajah baru di dunia sinetron. Novita Enji dan Sabto Haryo Rajasa sangat antusias dengan kehidupan mereka sebagai orang tua. Bagaimana reaksi Dewi Gita ketika ditinggal pergi Arman Maulana? Inilah Ghospot, gosip seputar orang ternama. Pemirsa setia Ghospot, Sarah Azhari lagi-lagi dituduh melakukan tindak kekerasan. Dan kali ini korbannya adalah seorang wartawan. Jika Anda ingat, beberapa waktu yang lalu Sarah juga sempat diduga melakukan penganiayaan, namun kepada seorang pekerja kafe. Pemirsa, apa yang membuat Sarah naik pitam kepada wartawan tersebut? Apakah memang wartawan yang kelewat kurang ajar, ataukah mungkin Sarah yang tidak mempunyai rasa hormat kepada wartawan? Pemirsa, kita akan segera mengetahuinya. Inilah berita selengkapnya. Kekerasan terhadap wartawan kembali terjadi. Kekerasan itu menimpa dua wartawan infotainment dari kasus selebriti dan Global TV berikut kameramennya. Anda pasti terkejut jika mengetahui pelaku tindak kekerasan itu adalah Sarah Azhari. Selain berusaha merebut kaset rekaman, Sarah juga menendang tulang kering Nafis Kurtubi yang baru saja melakukan wawancara dengannya di studio Penta Kebun Jeruk kemarin. Hasilnya tulang kering Nafis biru lebam. Kenapa Sarah Azhari bisa seberingas itu? Apakah wartawan kelewat memaksanya sehingga membuat emosi Sarah meluap? Pada saat itu memang kita nggak janjian ya, itu hal yang wajar juga bahwa siapapun tanpa janjian kita bisa mendapatkan informasi dari narasumber. Tapi pertama-tama wawancara memang kita mendapat respon yang baik dari seorang Sarah Azhari. Saya menanyakan permasalahan seputar permasalahan Rahma Azhari pada saat itu kepada Sarah gitu. Itu hal-hal yang wajar dan normal untuk mendapatkan sebuah berita atau informasi. Dan kameramen saya juga Mas Budi sadar juga dia mengambil gambar gitu. Saya kaget, dia langsung frontal banting mic ya, ngerebut mic lalu membantingnya, melemparnya gitu sampai beberapa meter. Saya tetap berusaha merol terus kamera saya sampai dia ke pintu mobil, mau masuk ke mobil. Setelah beberapa saat kemudian dia balik lagi sambil bilang sini kasetnya, lalu atau hapus semua yang ada di kaset itu gitu. Sambil menyebut nama polisi, saya panggil polisi. Iswanti, seorang reporter dari Global TV juga mengaku jadi sasaran kemarahan Sarah Azhari. Mic saya tuh dikepis dengan kuat tenaganya dia, karena saya juga pegang juga tenaga itu, jatuh ke tembok. Saya sempat kedorong sedikit gitu, jatuh ke tembok dan agak retak bagian itunya mic-nya aja gitu. Akhirnya kan bilang kalau ini gambar gitu, gue mau hapus, ini hak gue gitu loh, dia bilang. Terus yang hapus pun bukan kameramenku gitu, bukan Ivan gitu, tapi anak SCTV itu sendiri gitu, ada salah satu orang. Nah pada saat proses penghapusan itu mungkin saya ditendang gitu.
saya ditendang kaki saya, terus dilempar asbak pula gitu. Malam harinya pada acara dialog di sebuah stasiun televisi swasta, Sarah Azhari membantah keras telah melakukan penganiayaan terhadap Nafis. Sarah dengan yakin mengatakan jika dia benar melakukan penganiayaan pasti meninggalkan luka. Kebetulan awak Gospot mendapatkan hasil rekaman beberapa menit sebelum insiden terjadi. Sarah berkali-kali memang menampakkan ketidaksukaannya terhadap wartawan infotainment yang menanyakan gosip seputar rumah tangga adiknya Rahma Azhari. Sekali lagi saya tekankan, cuma infotainment yang besar-besarkan masalah ini. Harapannya tolong sih, jangan mengeluarkan berita-berita yang memang tidak benar. Kasihan orang gitu ya, kasihan manusia yang sedang berbahagia. Tolong dihargai gitu. Keluarga kami diam, kenapa? Karena kami tidak ingin ikut membesarkan berita ini, gitu ya. Dan sekarang saya tegaskan sekali lagi, Rahma dan Rauf baik-baik saja. Mereka pesan sama saya, kenapa kalian tidak berkomentar? Karena kami tidak ingin memperkeruh keadaan. Pesannya mereka seperti itu. Kami tidak akan memperkeruh keadaan dan kami akan mengambil moto seperti tarik tambak. Yang mundur, yang menang, dia bilang. Kami kesal dengan berita-berita yang ada di infotainment karena itu ya 99% tidak benar gitu. Oke lah, 1%-nya benar. Rumah tangga mana sih yang tidak dibumbui dengan keadaan yang gimana gitu ya. Oke, 1% doang nggak ada yang benar. Tapi yang lainnya sama sekali tidak benar dan terkadang mengada-ngada. Ibu saya itu sampai shock gitu ya. Ibu saya sampai shock, kaget dengan berita itu. Tapi saya bilang, udah mami sabar aja, nggak usah dipikirin. Karena memang itu yang dimau sama orang-orang tertentu yang ingin membuat keluarga kami ini gitu. Tapinya ya nggak apa-apa lah. Masih ada Tuhan kok. Tuhan tidak tidur. Tuhan selalu melindungi kita. Dan apapun yang terjadi ya kami selalu bilang alhamdulillah. Pemirsa, memang ada relasi yang sangat unik antar hubungan seorang wartawan infotainment dengan seorang artis. Saat artis tengah butuh sebuah promosi, maka tak segan-segan ia menempel kepada wartawan. Namun saat artis tengah berkasus, maka ia pun akan buru-buru menghindar dari wartawan. Dan pemirsa, tampaknya kedua belah pihak itu memang sebenarnya saling membutuhkan. Jadi tidakkah ada cara yang lebih elegan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang ada di antara mereka? Saya yakin pasti ada jalan keluarnya yang tidak mengandung kekerasan. Pemirsa, inilah Gospot. Bukan sekali ini saja wartawan infotainment bersitegang dengan artis yang menjadi narasumbernya. Artis menganggap wartawan terlalu masuk ke dalam wilayah pribadinya. Sementara wartawan merasa sedang melakukan tugas jurnalistik. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers menyebutkan, setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja wartawan diancam pidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Sedangkan pasal 15 mengharuskan wartawan Indonesia menghormati kesepakatan dengan narasumber jika narasumber menghendaki keterangan yang dia berikan tidak disiarkan. Jika sudah ada aturan main, kenapa harus lewat jalan kekerasan? Saya tidak mau tahu dan no comment untuk hal itu, tolong ditanyakan gitu ya. Tapi dari keluarga kami sendiri, ya kami cuma melihat di TV aja. Dan kami pun masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu ya. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri dan ya kami keluarga public figure gitu ya, yang sering dipantau sama masyarakat sekitar. Apa yang kami lakukan selalu dilihat bagaimana, ya itu merupakan resiko bagi kami dan kami sudah terbiasa melakukan hal itu. Tapinya maksudnya terbiasa akan hal itu gitu ya. Jadinya apa yang terjadi saat ini ya kami tanggapi nothing gitu, bukan apa-apa. Ya kalau dia melakukan tindakan penganiayaan kita sesalkan. Dan menjadi hak wartawan itu kalau mau mengadukan itu ke pihak berwajib. Perbuatan yang kasar, yang tidak menyenangkan, si infotainment, si wartawan tersebut bisa melaporkan, mengadukan kepada pihak kepolisian. Jadi bisa nanti dikenakan sanksi itu. Memang pasalnya mungkin perbuatan tidak menyenangkan, tapi karena ada penganiayaan juga bisa dikenakan dengan penganiayaan. Tapi kepada
sahabat saya dari infotainment tersebut, saya mohon apabila memang penganiayaan tersebut mengakibatkan luka, tolong 1 kali 24 jam harus divisum. Karena apabila tidak divisum, nanti susah bagi penyidik dalam hal ini kepolisian melaksanakan tugasnya. Nafis